Ibu sekalian. Yang keempat adalah akhlakul karimah, untuk mencetak manusia-manusia yang berakhlak mulia. Coba saking mulianya akhlak Bapak Ibu. Kita ini kan lapar ini. Orang lapar itu biasanya cenderung menyimpan. Saya aja lapar, masa saya memberi? Tapi coba bagaimana kemuliaan akhlak yang diajarkan puasa. Kita lapar, tetapi jiwa memberi benih. Orang biasanya kalau kelaparan itu pasti tidak diberinya. Saya aja lapar, katanya kemarin saya kasih. Ini enggak sedang lapar, tapi memberi. Masya Allah, Bapak Ibu sekalian. Ada akhlak yang paling puncak daripada itu. Dia sedang haus, dia sedang lapar, tapi Bapak Ibu jiwa memberi. Maka subhanallah, menggeliat ekonomi di bulan puasa. Seharusnya apa? Kalau secara logika ekonomi kapitalis di bulan puasa ini ekonomi lesu, karena orang tidak makan, tetapi malah ekonomi menggeliat. Bahkan persediaan makanan dipertanyakan karena orang akan banyak. Bapak Ibu sekalian, subhanallah. Dia banyak belanja bukan untuk dimakan, karena mereka puasa, tapi apa? Untuk berbagi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang menjadi inti dan ibadah utama dalam Ramadan ini adalah ibadah puasa. Nah, Allah sendiri mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam, diwajibkan kepada kamu berpuasa syahrul Ramadan, yaitu selama bulan Ramadan. Maka ini yang pertama, betul-betul Bapak Ibu kita optimalkan dan kita sempurnakan puasa kita. Dan puasa ini bukan seperti puasa sunat, ini puasa wajib. Puasa wajib ini sifatnya fardu dan ini merupakan rukun Islam yang tak dapat tidak kita harus laksanakan. Jadi kalau Allah mewajibkan kepada kita sesuatu, wajib itu artinya kita dipaksanya, harus kita lakukan. Kalau tidak, kita diancam oleh Allah dengan neraka. Bahkan kalau di dunia, kalau kita mengingkari kewajiban puasa ini, kita bisa murtad dan keluar dari Islam. Begitu beratnya. Maka selagi kita menjadi orang beriman, mengaku orang beriman, maka wajib kita puasa. Kalau Allah wajibkan sesuatu, berarti itu sangat penting sekali. Maka yang paling terpenting daripada perintah Allah, apa yang diwajibkan kepada kita. Kemudian Bapak Ibu sekalian, bisa kita ketahui, kalau Allah wajibkan kepada kita, berarti itu sangat penting bagi kehidupan kita, sangat penting bagi nasib dan masa depan kita. Karena Allah tidak perintahkan sesuatu kepada kita kecuali Bapak Ibu, perintah kewajiban itu kembali keuntungannya kepada kita. Nah, itu yang merusakan. Jangan nanti mengeluh kepada Allah, apa-apaan Allah ini menyuruh kita lapar. Allah tidak akan menyuruh kita, Bapak Ibu, mewajibkan kepada kita satu perintah kecuali itu untuk kepentingan kita, untuk kemaslahatan hidup kita. Nah, itu. Maka kewajiban-kewajiban itu kita sambut dengan penuh gembira, karena Allah tidak ada punya kepentingan kepada kita. Allah tidak ada kepentingan dengan kita, dan Allah tidak ada mengambil manfaat daripada ibadah pada kita. Maka kita dikatakan oleh Rasulullah SAW, kalau seandainya manusia semuanya, mulai daripada Nabi Adam sampai hari kiamat, semuanya kafir kepada Allah, tidak ada yang sujud pun, maka Bapak Ibu tidak akan mengulangi kepada kekuasaan Allah. Kemudian yang sujud kepada Allah itu bukan hanya manusia. Jadi ada makhluk ini Bapak Ibu yang memang Allah ciptakan hanya untuk sujud kepadanya. Cuman manusia satu-satunya makhluk di antara begitu banyak makhluk Allah itu. Cuma satu makhluk yang cuma diberi pilihan, mau sujud atau tidak. Kalau yang lainnya memang diciptakan untuk sujud.
Tapi kalau kita tak sujud, tidak ada apa-apa. Karena kita ini beberapa orang kita ini cuma berapa jumlah manusia dari makhluk Allah. Satu jenis makhluk Allah saja punya. Jangankan yang kecil-kecil Bapak Ibu, ikan umpamanya, apalagi bakteri-bakteri yang tidak nampak itu. Yang besar-besar itu makhluk Allah yang besar-besar. Apa yang besar-besar itu? Planet kan? Bintang-bintang. Itu besarnya Bapak Ibu. Berapa jumlah bintang itu semua? Mana yang lebih banyak dari jumlah manusia? Mana yang lebih banyak jumlah manusia daripada jumlah bintang? Jumlah manusia masih bisa disensus. Jumlah bintang sampai sekarang bisa orang itu. Berapa besarnya tidak ampun. Satu bintang itu ada yang besarnya beribu, bukan berpuluh ribu kali lipat besarnya bumi. Satu. Jumlahnya miliar dan tak terhitung. Itu siapa manusia yang kecil-kecil? Mereka kalau hidupnya sombongnya minta apa? Kalau boleh cabut nyawa tidak bisa apa-apa dia. Disuruh ibadah. Maka Quran mengatakan banyak sekali. Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardh. Min dabbah seluruh yang Allah ciptakan di muka bumi ini, makhluk ini semuanya sujud kepada Allah. Walillahi yasjudu. Ada yang ada di langit, ada di bumi. Nah, semua sujud dan semua mereka sholat. Cuma kita tidak tahu cara sholat. Masing-masing punya Allah tentukan cara sholat mereka. Tapi kita tidak tahu, walakin la tafqahuna. Kalau kita tidak tahu bagaimana sholat mereka. Nah, tapi kalau manusia disuruh pilih, maka Bapak Ibu sekalian, kalau kata Rasulullah kafir manusia semuanya, tidak ada ruginya bagi Allah. Sebaliknya kalau kita juga sujud semuanya taat kepada Allah, tidak juga ada. Kenapa? Kalau manusia jangan dikira merugikan Allah, tidak ada sedikit pun. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, semua yang Allah wajibkan kepada kita balik kepada kita. Apalagi ini ada hari Ramadan yang istimewa ini untuk kita semua ini. Apabila kita menyadari hal ini, maka kita tentu Bapak Ibu menyambut dengan penuh gembira, dengan penuh bahagia, lapang dada. Oleh karena itu, tadi saya katakan kencangkan ikat pinggang kita, maka disepesialkan bentuk usaha kita berbeda adanya dengan bulan-bulan yang lain, kita optimalkan. Nah, yang kita optimalkan pertama adalah ibadah puasa. Maka puasa kita ini Bapak Ibu, Allah ketika mewajibkan kepada kita sesuatu, jangan dilakukan sembarangan. Allah suruh kita sholat supaya sholat itu sholat yang sempurna. Sholat yang minimal Bapak Ibu sekalian, dengan sholat itu Allah menghapus dosa-dosa kita. Dengan sholat itu Allah memberikan pahala yang berlipat ganda kepada kita. Dengan sholat itu nanti Bapak Ibu kita menjadi orang yang bertakwa. Dengan sholat itu nanti kita menjadi manusia yang berakhlakul karimah. Begitu juga puasa. Nah, maka di dalam puasa ini optimalkan puasa supaya apa yang Allah janjikan, kebaikan-kebaikan, kemaslahatan-kemaslahatan di balik ibadah puasa ini kita dapatkan. Karena ada orang yang berpuasa kadang-kadang Bapak Ibu, kita dalam menjalankan tugas ini, ada orang Bapak Ibu diserahkan tugas kewajiban kepada dia optimalkan, dia sempurnakan melaksanakannya sesempurna mungkin. Tapi ada orang ketika diberikan kewajiban asal selesai, yang penting dikerjakan. Apakah tepat sasaran atau tidak, yang penting dia sudah kerjakan. Nah, kemudian dia mengharap kadang-kadang ganjaran daripada apa yang dikerjakannya, dan kadang-kadang yang dikerjakannya itu sembarangan. Maka Allah tidak mau Bapak Ibu sekalian sembarangan apa yang kita kerjakan. Maka setiap ibadah-ibadah itu ada aturan-aturan, ada syarat,
Ada syarat wajib, ada syarat sah, ada rukun, ada hal-hal yang membatalkan, ada hal-hal yang disunatkan di dalam ibadah itu. Dan itu pelajari semuanya supaya kita Bapak Ibu sekalian bisa menyempurnakannya. Maka di dalam ibadah puasa, maka kita kalau bisa Bapak Ibu sekalian, puasa ini puasa yang sempurna. Kata ulama, puasa yang sempurna itu adalah puasa khawasul khawas. Jadi kalau puasa orang yang sekedar puasa, karena puasa itu kan menahan diri, artinya hanya itu orang yang menahan diri daripada hal yang sifatnya 3 hal saja. Karena inti puasa ini kan menahan diri daripada 3 hal. Pertama, tidak makan. Yang kedua, tidak minum. Yang ketiga, tidak berhubungan suami istri. Ketiga itu cuma itu yang menjadi inti menahan. Tapi ingat Bapak Ibu sekalian, walaupun kita disuruh menahan daripada yang 3 ini, tetapi kalau hanya 3 ini yang kita tahan, tetapi tidak berefek kepada menahan yang lain-lain, maka bisa saja Bapak Ibu sekalian puasa kita tidak ada gunanya, tidak ada pahala, dan tidak ada Bapak Ibu sekalian efek kepada kehidupan kita. Maka salah satu hadis Rasulullah mengatakan, kok bisa begitu? Kita kan kadang-kadang membaca kok orang puasa. Apa kata Rasulullah? Kam min shaibin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tak mendapatkan dari puasanya kecuali haus dan lapar. Dia puasa tetapi diancam, tak dapat apa-apa. Sama dengan sholat. Maka sholat ada orang yang diancam sholatnya, ada orang Bapak Ibu sekalian dipuji sholatnya. Seperti dalam Al-Quran, fawailun lil musallin, celaka bagi orang yang sholat. Dia sholat kok diancam. Sama dengan puasa tadi, dia puasa cuma tak dapatkan kecuali haus. Kalau haus dan lapar dia dapat apa gunanya? Bapak Ibu sekalian, begitu juga dalam hadis yang lain. Tapi Rasulullah sebutkan, rupanya tidak hanya Bapak Ibu menahan makan dan minum saja, tapi ada maksud Allah yang lebih daripada itu, daripada menahan. Maka apa kata Rasulullah SAW? Man lam yada qawla zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syaraba. Barang siapa yang sedang berpuasa tapi puasanya tidak menghalangnya daripada berbohong, ya, daripada memfitnah, daripada menggunjing, maka Allah tidak butuh kepada puasanya. Maka dia lapar, kemudian dia haus, maka Allah tak butuh kepada ibadah. Maka artinya apa? Tidak ada nilai sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dia berpuasa, makan ditahan, minum ditahan, tidak mendekati istri, tetapi mulut tidak ditahan. Berarti Bapak Ibu sekalian, ada sasaran, dan itu Allah sebutkan di dalam ayat puasa. Maka ini kita laksanakan. Apa dalam ayat puasa tadi yang saya bacakan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, di sini diwajibkan kepada kamu berpuasa, menahan makan, menahan minum, tidak mendekati istri. Kan di situ isinya la'allakum tattaqun, supaya apa? Dengan kamu menahan yang 3 tadi, menahan diri dari seluruh yang diharamkan Allah. Nah, itu tuh. Nah, cuma Bapak Ibu sekalian, keabsahan puasa tidak menjadi syarat supaya kita harus meninggalkan bohong baru puasa kita sah. Nah, jadi kalau ini, kalau saya tanya Bapak Ibu sekalian, ini kita sudah 12 hari ini puasa, 11 hari kan? Siapa yang mulai dari hari pertama sampai hari ini tidak ada berbohong sama sekali? Ada nggak di antara kita?
Atau jangan. Ada nggak di antara kita tak ada menggunjing sama sekali sudah 11 hari ini? Kita sedang puasa lalu kita menghibah, batal puasa nggak? Batal puasa. Kalau batal catat itu, berarti puasa hari itu nanti dikodok nanti tahun depan. Siapa bapak yang tahun lalu sebelum Ramadan ini mengkodok puasa tahun lalu gara-gara dia hari itu berbohong? Ada? Kalau sumpah setiap hari kita berbohong di kodok, mau kodoknya kan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, hal-hal yang haram ini, ya haram hukumnya, berbohong haram, menggunjing haram, memfitnah haram, korupsi haram, mencuri haram. Tapi kalau ada orang sedang berpuasa mencuri, dia sedang berpuasa, batal puasanya? Nah, batal. Kalau ada orang berbohong dia sedang berpuasa, berbohong dia, batal puasa enggak? Kenapa Bapak Ibu sekalian? Syarat sah puasa ataupun tidak termasuk hal-hal yang membatalkan puasa harus meninggalkan dia bohong. Membatalkan puasa itu apa? Makan, minum, ya kan? Berhubungan suami istri, mengeluarkan mani, muntah dengan sengaja. Tidak ada. Membatalkan puasa itu berbohong, tidak ada itu. Nah, itu masuk hanya dalam kategori sunat puasa. Maka meninggalkan bohong, meninggalkan gunjing, meninggalkan apa, itu kalau dalam kajian fikihnya hal-hal yang disunatkan dalam puasa. Nah, coba Bapak Ibu sekalian, ini kenapa cuma disunatkan, tidak masuk syarat sah? Ini bentuk kasih sayang nih Allah semua kepada kita. Jadi Allah memberikan kemudahan. Sebab Bapak Ibu sama juga dengan sholat itu. Sholat itu Bapak Ibu ada yang menjadi inti, tapi jangan diremehkan. Walaupun dia sunat, tapi dia menjadi inti dalam puasa itu. Begitu juga dalam sholat, ada hal yang sunat dalam sholat kita, tapi dia menjadi inti dalam sholat kita. Apa yang menjadi salah satu Bapak Ibu? Dia sunat sholat, tapi dia inti dalam sholat kita, yaitu khusyuk. Nah, kan ada dalam rukun sholat yang 13 khusyuk kan? Kalau sempat rukun sholat itu adalah khusyuk, mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Nah, saya tanya Bapak Ibu, siapa tadi yang khusyuk dari takbiratul ihram sampai 100%? Wujud tak? Ada tadi yang khusyuk 100% tadi? Cuma 2 rakaat itu, apalagi yang 4. Karena Bapak Ibu belum takbiratul ihram, belum ingat. Pas mulai takbiratul ihram, terbayang apa yang dimakan sahur tadi. Sudah dipikirkan. Macam-macam pikiran kita. Kadang-kadang kalau tak ada imam yang kita ikuti, tidak tahu kita berapa rakaat. Ya Allah. Padahal keberuntungan sholat itu letaknya padaku. Dia tidak rukun. Siapa sayang Allah sama kita? Kenapa Ibu sekalian kalau sempat rukun sholat dia, tidak ada usah sholat. Kalau sempat syarat sah sholat, la ilaha illallah. Tapi Bapak Ibu yang diremehkan, dia disitulah sebenarnya inti letak ujian dia. Maka cuma Allah jadikan sunat di situ, kita berlomba. Karena itulah Bapak Ibu sekalian yang menjadi sasaran inti daripada sholat. Dan bahkan itu ruhnya sholat. Jadi ruhnya sholat itu adalah khusyuk. Maka kalau orang yang tidak khusyuk dalam sholat, sama dengan orang yang punya badan yang tidak ada ruh. Maka kalau tidak ada ruh, tidak bisa digerakkan. Ini matanya tidak bisa melihat kalau ruh tidak ada. Mulut tidak bisa bicara kalau ruh tidak ada. Kaki tidak bisa digerakkan kalau ruh tidak ada. Begitu juga sholat. Sholat yang tidak ada ruh, maka tak bergerak. Kalau Bapak Ibu orang banyak yang bertanya kepada saya, kenapa Pak Ustaz banyak orang rajin sholat, tapi sholat rajin mencuri rajin juga, sholat taat tapi bohong jalan juga, menzolimi orang juga jalan juga. Padahal Allah mengatakan wa aqimis sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tegakkan sholat,
Karena sholat itu mencegah perbuatan yang keji dan yang mungkar. Dia sholat tapi mungkar jalan juga. Berarti gimana ini? Padahal Allah sudah katakan pasti kalau didirikan tegakkan sholat pasti mencegah yang mungkar. Tapi kok tidak tercegah? Bapak Ibu sekalian, itu masalahnya. Karena dia sholat tidak ada ruhnya, khusyuk itu tidak ada. Sehingga sama dengan puasa. Puasa ini juga Bapak Ibu sekalian sama dengan sholat tadi. Walaupun dia merupakan sunat di dalam puasa kita meninggalkan bohong, tapi itu yang inti. Maka bisa tidak berarti Bapak Ibu sekalian puasa kita tidak ada berarti. Dan pertama sekali tidak ada nilai pahalanya. Yang kedua Bapak Ibu sekalian tidak ada punya efek terhadap kehidupan kita. Dan barangkali juga tidak kita dapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasul dalam ibadah puasa itu. Apabila yang sunat-sunat ini tidak kita perhatikan. Oleh karena itu kesempurnaan puasa itu kata para ulama bukan hanya menahan makan, bukan hanya menahan minum, bukan hanya menahan tidak berhubungan suami istri, tetapi Bapak Ibu yang menjadi inti dari puasa itu adalah supaya kita tahan semuanya daripada hal yang diharamkan Allah. Maka mulut berpuasa daripada hal-hal yang diharamkan, karena dosa mulut banyak. Jadi tahan mulut dari dosa, tahan mata dari dosa, tahan telinga dari dosa. Itu yang menjadi inti daripada menahan makan dan minum itu. Karena yang makan itu halal, hal yang halal kita tahan. Padahal Bapak Ibu makanan di rumah itu halal, air itu halal, istri itu halal, tapi kita tahan. Kan Bapak Ibu ironis. Kalau ada orang yang halal-halal dia tahan, tapi yang haram-haram lewat. Maka kan aneh itu Bapak Ibu. Ada orang istrinya di rumah tidak didekatinya, istri orang diganggunya. Atau kira-kira puasa itu? Itu tidak mungkin itu. Makanan di rumahnya tidak dimakannya, harta orang dicurinya. Itu puasa itu. Pak, itu hebatnya itu pendidikan puasa itu. Maka la'allakum kalau tidak akan berbuah kepada takwa, tak ada gunanya puasa. Karena latihan meninggalkan yang halal itu, yang halal saja Allah perintahkan. Tinggalkan, kita tinggalkan, apalagi yang karena itu latihan supaya yang haram-haram itu kita tinggalkan. Maka di sini Bapak Ibu sekalian dalam satu hal, karena ini ibadah menahan ini Bapak Ibu. Puasa ini adalah ibadah yang bersifat menahan. Karena di dalam ibadah itu ada kita disuruh berbuat, itu melakukan, ada yang disuruh kita menahan. Berarti dalam hidup ini kemaslahatan hidup kita itu ada dua. Kemaslahatan dalam beramal, kemaslahatan dalam meninggalkan menahan diri. Maka kalau ini semuanya Bapak Ibu sejalan dan seimbang, maka baru hidup itu nanti seimbang dan membawa kemaslahatan. Kalau dalam bahasa kendaraannya, jangan gas saja yang kuat Bapak Ibu, tetapi rem tak ada. Maka kalau ada Bapak Ibu dikasih orang mobil mewah, mobil Alphard, tapi remnya tak ada, dikasih gratis sama Bapak, kira-kira Bapak terima? Pak, ini mobil Alphard saya hadiahkan sama Bapak, tapi rem tak ada. Bawalah mudik itu, bawalah mobil Alphard itu ke Padang, tapi rem. Kira-kira kemana perginya nanti? Masuk ke jurang itu, hancur hidup kita. Maka kita tidak dapat. Maka puasa itu latihan menahan diri. Nafsu menyuruh kita babat saja, gas. Karena ada nyanyi sekarang Pak, gas. Astagfirullahaladzim. Pokoknya saya heran juga dia. Kalau gas saja yang ada, rem tidak ada. Kayaknya ini kita saat tiba di masa nih, gas saja yang ada, rem tidak ada. Astagfirullahaladzim.
haram semuanya, hancur kita nanti ini. Kemana dibawa nih kalau gas-gas semuanya? Jangan dipedulikan katanya. Pokoknya gas. Mau orang demo, mau di apa orang, mau jangan dipedulikan gas. Astagfirullah, hancur kita nanti. Tutup negara. Bapak Ibu harus sadar ya. Karena kalau gas-gas saja Pak, lagi yang gas-gas dalam diri manusia itu Bapak Ibu adalah nafsu amarah namanya. Maka yang menyuruh kita melakukan segalanya, menghalalkan segalanya, setan Bapak Ibu. Maka itu dalam Quran, as-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu kerjanya menjanjikan dan menyuruh kamu untuk miskin, mengajak kamu supaya kamu miskin, mendorong kamu supaya miskin dan menggas kamu untuk berbuat yang keji dan yang mungkar. Itu kerja setan. Setan itu kerjanya memiskinkan orang. Kalau ada kan setan itu kan ada setan jin dan setan manusia. Sekarang ada kerja setan manusia, kerjanya memiskinkan orang, miskinkan orang, bodohkan orang supaya orang itu ikut di. Disuruhnya orang berbuat pelanggaran, setelah itu disandaranya. Astagfirullah, sehingga orang itu menjadi hamba. Apa kata dia? Bodoh kan? Miskin kan? Suruh dia berbuat pelanggaran. Setelah itu la ilaha illallah. Itu syaitan besar terbaik sekali. Kalau sudah begitu kehidupan hancur. Tahu kita gimana nasib. Astagfirullah. Miskin. Apa kata dia lagi? Sudah bodoh, iman tak ada. Sudah miskin. Itu makan. Datang setan-setan tadi. Setan itulah penguasai nafsu. Maka dalam Quran, wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu itu mendorong, menggas kita untuk berbuat kejahatan. Karena Allah yang tahu Bapak Ibu rakitan diri kita manusia ini kan Dia merakit. Yang merakit diri kita ini kan Allah. Dan Allah yang tahu apa susunan dalam diri kita ini. Dan Allah yang tahu apa yang baik. Maka Bapak Ibu kita dididik dalam beribadah, ada sifatnya amal, ada sifatnya ibadah, itu benar. Maka salah satu hikmah tujuan puasa itu menahan hawa nafsu yang selalu mendorong manusia. Tapi bukan mematikan nafsu, karena hidup tanpa nafsu tidak pula ada gasnya Pak. Belum mobil remnya saja gas tidak ada, itu kemana bawa? Tidak berjalan. Tapi dia harus seimbang. Ketika dia membawa maslahat, gas. Tapi kalau dia membawa mudarat, siapa yang menentukan ada maslahat dan mudarat? Allah. Maka itulah pedoman. Maka walitu kabirullah ala mahadakum pimpinan. Mana yang baik, mana yang buruk, Allah menentukan. Manusia kadang-kadang Bapak Ibu tidak bisa menentukan baik dan buruk. Bisa dalam akal manusia yang sehat, kalau akalnya sehat. Tapi akal kalau tidak sehat, yang buruk jadi baik, yang baik jadi buruk. Tapi kalau akalnya salim, maka akal tidak bisa mandiri menentukan seluruh hal itu baik atau buruk. Bapak Ibu sekalian, maka harus dibantu oleh wahyu, bimbingan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka puasa ini kalau diserahkan kepada akal manusia, tidak mau manusia puasa. Maka kalau orang tak beriman, tidak mau dia puasa. Ngapain puasa lapar katanya. Tapi Bapak Ibu sekalian, kata Allah wajib berpuasa. Maka kita dengan iman kita menerima puasa itu pasti membawa kebaikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita optimalkan puasa ini. Jadi puasa bukan sembarang puasa. Maka yang dikatakan oleh ulama, puasa ini puasa khawasul khawas, semuanya ditahan. Maka makan ditahan,
minum ditahan, tidak berhubungan suami istri. Setelah itu apa? Seluruh anggota kita puasa. Mulut puasa, kemudian Bapak Ibu sekalian mata puasa, telinga puasa, pikiran puasa. Maka selama Ramadan ini jangan mikir-mikir negatif. Maka selama Ramadan jangan mendengar hal-hal yang mengundang dosa. Jangan melihat sesuatu Bapak Ibu yang mengundang dosa. Mari kita tahan. Ini latihan ini. Dan ini Bapak Ibu kesempatan bagi kita. Nah, kemudian juga hati puasa. Maka hati mari kita bersihkan daripada syirik, daripada riya, penyakit-penyakit antara sesama manusia. Kalau itu bisa kita tahan semuanya, kita bersihkan dan kita singkirkan yang mungkar-mungkar itu dari hati, dari anggota lahir kita, dan termasuklah makan minum, maka baru nanti Bapak Ibu sempurna puasa kita. Dan itulah nanti puasa yang disebut khawasul khawas, yang akan mendapatkan Bapak Ibu empat yang Allah janjikan dari ibadah puasa kita. Pertama sekali pengampunan dosa. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang benar-benar puasa diampunkan dosanya. Puncak pengampunan dosa Bapak Ibu sekalian adalah itqum minan nar, bebas daripada siksa neraka. Karena yang kita inginkan dari pengampunan dosa apa? Supaya jangan dimasukkan kita dalam neraka. Oh, kalau kita ini Bapak Ibu punya dosa di dunia ini, punya kesalahan, lalu Bapak Ibu sekalian kesalahan kita itu dihapus, yang seharusnya kita masuk penjara seumur hidup umpamanya. Tapi datang nanti berita, ya coba cukup kamu puasa sebulan semuanya akan dihapus. Kira-kira milih puasa atau milih penjara kita? Pasti kita pilih puasa. Kenapa? Ya Allah, siap kami puasa 30 hari, siap kami puasa sebulan dalam setahun, tapi kami bebas dari api neraka. Dengan puasa itu, jadi Allah jadikan puasa itu Bapak Ibu pertama penghapus dosa. Ini dosa 11 bulan yang kita kerjakan di catatan dosa kita tak pernah pada tahu. Maka tak ada kita yang sanggup mengatakan tak ada dosa, siapapun kita ini. Tak tahu kita berapa banyak dosa kita. Puasa kita salah satu hikmah, tujuan maksud Allah menyuruh kita puasa. Dengan puasa ini Allah menghapuskan semua dosa kita. Yang harusnya dengan dosa tadi masuk neraka, nah jadi masuk neraka. Maka keistimewaan Ramadan ini tuftahu fihi abwabul jinan wa tughlaqu fihi abwabun niran. Dibukakan seluas-luasnya pintu surga, Allah tutup serapat-rapatnya pintu neraka. Artinya di bulan Ramadan ini tutup pintu neraka, tutup, seluruh manusia dipanggil. Sekarang tidak ada neraka. Sekarang masuk ke surga. Tapi itu pun juga bagi yang kalau nggak mau, ya sudah. Allah bukan kembali nanti. Setelah Ramadan ini Allah tutup ini. Itu Bapak Ibu menunjukkan hadis itu. Allah tak kepengen semuanya kita ini. Allah tak kepengen masuk kita ke dalam neraka. Kepengennya Allah supaya semua masuk surga. Tetapi kita diberi pilihan. Maka dengan puasa ini Allah akan mengirim kita semua ke surga. Maka dengan puasa, walaupun bergelimang dosa kita, maka dengan itu Allah akan ampunkan dosa kita. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, kenapa kita maksimalkan puasa kita ini? Supaya kita dapatkan apa yang dijanjikan juga oleh Allah, wa ana ajzi bihi, akan diberikan pahala yang tidak ada batas. Dosa diampunkan dan surga itu kan kenikmatan Bapak Ibu sekalian. Dan Allah memberikan kenikmatan itu kepada kita memang tidak sesuai dengan amal kita, tapi amal itu menjadi sebab. Salah satu amal yang Bapak Ibu tidak ada batas kebaikan dan batas pahalanya, itu adalah ibadah puasa. Maka sempurnakan dia. Kalau sedekah 700 kali lipat, ibadah yang lain-lain Bapak Ibu dilipat gandakan 10 sampai 700. Tapi kalau puasa, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang berpuasa itu dibayarkan kata Allah pahala ibadah mereka bighairi hisab, tanpa ada batas. Inilah musimnya ini.
Apalagi yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, yang Allah janjikan supaya betul-betul datang oleh kita, la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Bertakwa ini Bapak Ibu sekalian, sederhana nih kalimatnya, tetapi ini luar biasa Bapak Ibu. Herannya kita tak bertakwa, tapi kita senang kepada orang yang bertakwa. Maka Bapak Ibu, kita butuh orang-orang semuanya bertakwa. Maka kita sebenarnya siapa yang butuh kita ini bertakwa? Semua kita butuh. Kita butuh presiden yang bertakwa. Maka kalau sudah presiden yang bertakwa, maka Bapak Ibu sekalian dia melaksanakan seluruh perintah Allah, menghindari seluruh larangan Allah. Enak kita ini. Maka dia akan jujur, dia akan adil, dia akan tidak berbuat zalim, tidak menipu kerjanya. Tapi kalau sudah bertakwa, azab kita dibuatnya. Di dunia kita derita karena dapat pemimpin yang tidak bertakwa. Dapat suami tak bertakwa, ibu-ibu gimana kira? Kacau hidup. Bapak dapat istri tak bertakwa, astagfirullah. Kedua nanti suami selingkuh dia, gimana itu? Ibu, tapi kalau dapat istri bertakwa, suami bertakwa, tetangga bertakwa, anak bertakwa, orang tua bertakwa, di mana-mana orang bertakwa, masya Allah. Mana hidup ini kira? Anggota dewan semuanya bertakwa. Apa hidup ini? Ini penyakit hidup semuanya apa? Karena orang di mana-mana sudah tak. Guru bahasa sederhana, tidak takut Allah lagi, tidak takut Allah lagi, tidak takut Tuhan lagi. Itu yang menjadi masalah hidup di semua. Tapi kalau orang semuanya takut kepada Allah, itulah inti puasa ini, melatih orang supaya tempat takutnya hanya Allah. Kalau dia sudah tempat takutnya Allah, dalam keadaan sembunyi dengan siapa saja, dia akan memperhatikan perintah ya Allah. Berat sebenarnya Bapak Ibu sekalian perintah takwa ini ya. Dia ringan diucapkan, tetapi dalam manfaat kehidupan luar, sebenarnya itu sebenarnya inti kehidupan. Maka Allah giring kita beribadah ini semuanya supaya semua kita menjadi orang bertakwa. Tapi itulah kadang apa yang jadi maksud Allah dari perintahnya itu belum terwujud. Kenapa? Karena sembarangan kita tidak laksanakan dengan sempurna. Nah, maka ini Bapak Ibu sekalian, mari kita review terus ibadah-ibadah kita supaya membuahkan takwa. Dalam ayat lain dan juga dalam banyak ayat, ibadah secara untuk bertakwa. Maka apa kata Allah? Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, beribadahlah kamu hanya kepada Tuhanmu. Tuhanmu yang mana? Yang telah menciptakan kamu, menciptakan bapak kamu, nenek-nenek kamu semuanya, menciptakan kamu semua dan orang-orang sebelum kamu. Untuk apa kamu beribadah? Supaya kamu maka ibadah itu wajib hukumnya. Dan bahkan inti hidup ini untuk ibadah. Ibadah itu supaya kita kalau kita bertakwa, maka hidup ini maslahat untuk kita semua. Maka kita ini kacau karena di samping kita ada orang yang tak bertakwa. Allah suruh ibadah supaya semuanya bertakwa, sehingga masing-masing saling memberi manfaat. Maka hidup tak menyusahkan orang lain, hidup tak menzolimi orang lain, hidup tak menipu orang lain, hidup tak merugikan orang lain. Semuanya itu kenapa terjadi? Satu kata saja, tidak Allah. Bapak Ibu sekalian, maka di dalam Quran banyak sekali ayat. Kalau hidup mau bahagia, hidup mau sukses, takwa. Banyak sekali ayatnya. Seperti apa kata Allah? Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwa kamu kepada Allah, pasti kamu bahagia. Itu berulang-ulang itu. Awal surah Al-Baqarah. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Apa sifat muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna ash-shalata wa mimma razaqnahum. Ujungnya apa? Ulaika ala hudan min rabbihim
wa ulaika humul, orang bertakwa itu orang-orang yang sukses, orang-orang bahagia. Maka kalau kita ingin bahagia, jaga ketakwaan. Maka orang yang Bapak Ibu sekalian ingin menyengsarakan orang lain dan bertakwa dia, biar orang lain sengsara di punya. Maka di sini Bapak Ibu sekalian, tiga hal yang ketiga yang Allah inginkan dari puasa ini, dan itu inti daripada puasa ini, supaya kita menjadi orang bertakwa. Artinya apa? Melaksanakan seluruh perintah Allah dan menghindari seluruh larangan-larangan Allah dalam kehidupan ini. Latihannya apa? Puasa. Ibadahnya puasa. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang keempat adalah akhlakul karimah, untuk mencetak manusia-manusia yang berakhlak mulia. Coba saking mulianya akhlak Bapak Ibu. Kita ini kan lapar ini. Orang lapar itu biasanya cenderung menyimpan. Saya aja lapar, masa saya memberi? Tapi coba bagaimana kemuliaan akhlak yang diajarkan puasa. Kita lapar, tetapi jiwa memberi benih. Orang biasanya kalau kelaparan itu pasti tidak diberinya. Saya aja lapar, katanya kemarin saya kasih. Ini enggak, sedang lapar tapi memberi. Masya Allah, Bapak Ibu sekalian. Ada akhlak yang paling puncak daripada itu. Dia sedang haus, dia sedang lapar, tapi Bapak Ibu jiwa memberi. Maka subhanallah, menggeliat ekonomi di bulan puasa. Seharusnya apa? Kalau secara logika ekonomi kapitalis, di bulan puasa ini ekonomi lesu, karena orang tidak makan, tetapi malah ekonomi menggeliat. Bahkan persediaan makanan dipertanyakan karena orang akan banyak. Bapak Ibu sekalian, subhanallah, dia banyak belanja bukan untuk dimakan, karena mereka puasa, tapi apa? Untuk berbagi. Maka hal-hal yang tidak beres, yang tidak selesaikan di bulan Ramadan. Maka infak, sedekah kita lihat di bulan Ramadan. Terakhir Bapak Ibu sekalian, maka ada 4 amal. Mari kita jangan difokuskan betul 4 amal ini Bapak Ibu, untuk menyempurnakan di samping ibadah puasa kita. Terutama sekali Bapak Ibu sekalian, jangan lupa siangnya kita berpuasa, malamnya nanti qiyamul lail. Ini Bapak Ibu istimewa. Jadi qiyamul lail yang paling istimewa sepanjang tahun, qiyamul lail Ramadan. Maka qiyamul lail ini Bapak Ibu, apa arti qiyamul lail? Menghidupkan malam-malam Ramadan dengan ibadah. Maka yang pertama dan utama, qiyamul lail itu salat tarawih. Jangan tinggalkan itu. Maka mari kita ramaikan salat tarawih. Salat tarawih itu ya terserah, mau 8, mau Bapak Ibu 20 silakan. Tapi salat tarawih. Kemudian salat tarawih itu juga Bapak Ibu jangan lupa bersama, berjamaah, mengikuti imam. Dan ada hadis Rasulullah, siapa yang mengikuti salat tarawih, salat malam itu bersama imam dan tidak berpaling kecuali bersama imam, dituliskan untuknya puasa qiyamul lail semalam suntuk. Maka coba, yang kita sholat cuma 8 rakaat tapi pahalanya semalam. Bagaimana caranya? Ikuti imam sampai selesai. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian, ikuti imam itu sampai selesai. Jangan selesai di malam itu saja, tapi selesai sampai akhir Ramadan. Karena yang banyak ini apa? Cuma sampai 10 malam saja, sampai 15 malam saja. Tapi hendaknya selesai sampai terakhir. Kencangkan itu semangat kita. Apapun yang menghalang kita, karena ini adalah kesempatan emas yang sangat berharga Bapak Ibu sekalian. Kita datang dan tidak lagi. Oleh karena itu jangan ditinggalkan qiyamul lail. Qiyamul lail ini bukan hanya sholat bentuknya, tetapi bisa baca Quran. Jadi apa saja ibadah yang kita lakukan Bapak Ibu malam-malam Ramadan itu namanya qiyamul lail. Kecuali kalau Bapak Ibu dulu-dulu di warung kopi cerita, itu tak qiyamul lail kayak itu. Itu begadang paling tidak bermanfaat. Nah, baca Quran, pegang tasbih, berzikir. Kemudian juga sholat. Ini sedikit saya menjelaskan, tarawih itu Bapak Ibu
setelah tarawih witir. Nah, nanti kita pulang tidur. Nanti Bapak Ibu sekalian bangun kita nanti tahajud. Nah, itu tidak ada masalah. Jadi jangan pula nanti ada pula yang mengaji katanya kalau sudah witir tarawih kita witir tidak boleh lagi sholat malam. Nah, itu tidak ada. Yang dilarang itu cuma Bapak Ibu tidak boleh witir lagi. Tapi kalau sholat malam tidak ada dilarang sampai subuh. Cuman kalau sudah witir bersama imam ketika tarawih, maka tak boleh lagi witir ketika tahajud. Yang dilarang itu adalah witir 2 kali. Karena Rasulullah mengatakan la witra fi lailah. Tak boleh ada 2 witir satu malam. Bukan tahajudnya. Karena ada orang salah paham, tidak boleh tahajud lagi. Nah, itu Bapak Ibu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, jangan lupa amal yang paling penting di selain Bapak Ibu sekalian yang mulai qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Karena Ramadan ini adalah bulan Al-Quran. Kalau bisa Bapak Ibu praktekkan ya. Bapak Ibu kita kalau membaca sejarah-sejarah ulama salaf sahabat, kalau Utsman bin Affan itu dulu tarawihnya, qiyamul lail itu 1 khatam semalam itu. Di semalam itu khatam, mulai setelah Isya sampai menjelang subuh, khatam Quran itu sebenarnya. Jadi kalau bisa jadwal tidur kita tidak ada masalah dirubah, khususnya di 10 terakhir Ramadan. Apa jadwal tidur? Jadwal tidurnya pagi setelah subuh, tidak ada masalah. Malamnya bangun. Karena ini kesempatan malamnya itu malam yang sangat mulia. Apalagi 10 terakhir sehingga Rasulullah ya tinggal. Jadi kalau bisa Bapak Ibu dibuat jadwal itu khatam Quran itu, baca Quran terus, masya Allah. Dan ini juga Bapak Ibu dengan baca Quran menghalang seluruh anggota kita berbuat maksiat. Maka kalau mulut kita Quran terus terhindar daripada menggunjing, berbohong. Mata kita melihat ayat Quran terus sehingga tidak melihat TikTok, tidak ada masalah lagi. Telinga kita mendengar Quran terus tidak mendengar yang lain-lain. Jadi sebenarnya ibadah-ibadah itu juga Bapak Ibu menghalang kita daripada yang hal-hal yang diharamkan Allah. Di samping setiap huruf yang kita baca Quran itu 10 pahalanya. Kalau Ramadan ditingkatkan lagi oleh Allah pahalanya. Maka jangan lupa rugi sekali kita tak baca Quran. Dan saya kemarin Bapak Ibu saya coba itu baca Quran. Karena Imam Syafi'i bilang, Imam Syafi'i itu khatam Quran 2 kali sehari dalam Ramadan. Maka selama Ramadan itu 60 kali dia khatam Quran. Bisa nggak kira-kira? Maka kemarin umroh saya praktekkan umroh kemarin itu. Gimana ya? Imam Syafi'i bisa baca Quran 2 kali khatam sehari? Mungkin nggak? Saya praktekkan lah, saya hitung lah Bapak Ibu. Alhamdulillah itu khatam oleh saya itu 1 kali khatam itu memakan waktu 10 jam khatam Quran. Allah. Kalau 10 jam masih ada 14, kan kita dikasih modal ke 24 ini. Baca Quran 10 jam. Kalau kita gunakan 14 jam tidur kan lumayan ya, sudah bisa khatam Quran dan kita akan tidur 14 jam. Berarti kalau 2 kali khatam 20 jam, berarti tidurnya cuma 4. Wajar lah kalau sudah tidur kalau orang dewasa banyak cukup itu. Cuma 40 jam berarti baca Quran 2 kali khatam. Subhanallah, berarti benar itu. Arti saya mencoba pengalaman. Benar gak? Mungkin. Berarti 10 jam itu membaca Bapak Ibu sekalian. Dan saya kira kalau Imam Syafi'i membacanya 8 jam cuma itu. 8 jam, 8 kali 8 tambah 8 kan 16. Masih ada berapa? 8 jam lagi. Maka punya waktu sekali dia. Jadi waktu kita ini kalau kita padatkan Pak, luar biasa. Cuman herannya kemana perginya itu? 10 jam Pak bisa khatam Quran. Tinggal kita kalau 10 jam itu kita atur saja lagi. Kalau kita punya kegiatan, aturnya lah.
10 jam. Kalau kita satu kali khatam hanya 10 jam Bapak Ibu sekalian. Saya kan selalu melatih peserta-peserta hafiz Quran. Ini saya nanti di tanggal berapa saya ke Batam melatih peserta-peserta lomba hafal Quran. Itu selalu saya sarankan kalau bisa kalian mengulang hafalan itu satu khatam sehari. Cuma banyak yang tak mampu. Kalau 10 juz saja sehari diulang, itu berat sekali mereka. Ada sebabnya kita susah mencari hafiz-hafiz yang kuat ini. Tapi kalau ada hafiz diulangnya satu kali khatam itu setiap hari, itu Masya Allah kita punya penghafal Quran seperti Imam Syafi'i, seperti ulama-ulama kita. Karena satu kali khatam, dan itu Bapak Ibu, kita waktu anak-anak kita sekarang habis oleh HP, berjam-jam HP, hilang keberkahan waktu. Nah, maka coba Bapak Ibu ya, dengan Quran, mari kita dengan Quran ini mencari keberkahan waktu. Ada satu huruf Bapak Ibu 10 pahala. Bayangkan tuh kalau khatam berapa huruf yang Bapak baca dan berapa pahalanya. La ilaha illallah. Apalagi di bulan Ramadan. Dan Quran sekarang Masya Allah di HP ada Quran di mana subhanallah Allah mudahkan. Dan juga dapat banyak pahala. Memang kalau masuk neraka kita Bapak Ibu memang la ilaha illallah. Karena semua itu sudah dimudahkan oleh Allah. Jadi jangan lupa baca Quran Bapak Ibu, mendengarkan Quran. Maka kita Quran siang kita tidak makan, tidak minum supaya Quran. Nanti kita setelah Bapak Ibu sekalian berbuka, kita pergi tarawih dengarkan Quran. Selesai tarawih baru bisa duduk tada Quran lagi. Quran. Karena ini syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Nah, kemudian yang ketiga Bapak Ibu sekalian, ibadah yang perlu Bapak Ibu kita tingkatkan, kita fokus dalam Ramadan ini sedekah. Maka sedekah yang paling afdal Ramadan ini adalah ngasih makan orang, yaitu membukakan orang berpuasa. Itu yang paling afdal. Oleh karena itu kalau kita bukakan orang berpuasa, cari pos-pos seperti panti asuhan, pos-pos orang-orang miskin. Kemudian juga orang-orang berpuasa yang di masjid. Masjid itu buka itu kan Bapak Ibu, bukan hanya makan malam, itu malam namanya itu. Buka itu kan membatalkan puasa ketika waktu berbuka datang. Nah itu ditingkatkan sedekah kita. Karena Rasulullah mengatakan secara umum Bapak Ibu, sedekah yang paling afdal adalah sedekah Ramadan. Dulu tradisi generasi dulu Bapak Ibu, ada banyak mereka yang menabung supaya disedekahkan di bulan Ramadan. Dan banyak orang kalau bayar zakat, haulnya itu patokannya bulan Ramadan. Maka bagus itu kalau kita punya harta, jadikan nanti haul kita itu di bulan Ramadan. Nah, ketika itu kita Bapak Ibu mengeluarkan zakat, karena yang namanya zakat, yang namanya sedekah yang paling mulia di saat-saat di hari-hari Ramadan. Terakhir Bapak Ibu sekalian, yang penting kita tingkatkan dan jaga betul, yaitu luzumul masjid, mengikat diri dengan masjid. Jangan lupa itu, sholat berjamaah terus di masjid. Jangan satu pun sholat kita yang tidak di masjid bulan-bulan Ramadan ini. Karena itu Bapak Ibu sekalian, Masya Allah. Maka Rasulullah SAW puncaknya beliau 10 hari terakhir tidak keluar 24 jam dari masjid. Kenapa ngapain Bapak Ibu di rumah kalau tidak ada kerja? Kalau di rumah nanti duduk, tidak ada makan, tidak ada minum, tidak ada apa. Itu ngapain di rumah? Pergi ke masjid. Duduk baca Quran. Dulu 10 jam khatam Quran. Coba nanti di rumah daripada macam-macam nonton TV tak apa-apa dilihat, pergi masjid walaupun pagi, duduk baca Quran. Spesialkan hari kita untuk Bapak Ibu sekalian ibadah sebulan ini. Masa 11 bulan tidak cukup jadi duit? Orang barat itu cari duit itu 4 bulan cuma Pak. Kita sepanjang tahun cari duit aja. Karena kita tidak ada musim Bapak Ibu. Kita tidak ada musim itu, subhanallah. Orang barat Bapak Ibu di Arab sana punya musim mereka. Arab musim dingin. Kalau sudah musim dingin salju, 3 bulan tidak bisa kemana-mana.
Karena rumah ditutup salju. Tiba musim panas sekali. Panasnya Bapak Ibu, pecah kepala dibuatnya, tidak bisa beraktivitas. Maka kapan mereka beraktivitas? Di musim semi dan musim gugur. Di musim-musim itulah mereka bisa